Apakah setiap selesai berdoa harus mengusap muka? Terima kasih Pak Ustaz. Tak. Sebenarnya mengusap muka ni, ini merupakan habit je. Habit, kebiasaan. Dan kemudian dibuat oleh segelintir orang dan kemudian turun-temurun seolah-olah ia bahagian daripada doa itu sendiri. Jadi kalau tak sapu muka rasa tak afdal je setiap doa. Kadang-kadang yang lawaknya macam ni. Ini je. Apa yang disentuh? Iya kan? Pernah tak tengok macam ni je? Apa yang disentuh ni? Tengok habit yang seolah-olah jadi bahagian daripada syariat ketika berdoa. Dan kalau seandainya ada orang berdoa selepas ni terus turun tangan, maka itu dipandang jadi pelik. Kenapa dia doa macam ni? Ini pasti Wahabi ni kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, sahabat Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun berada pada kesempatan kali ini ya, di tanggal 6 Ramadan 1447 Hijrah, tidak terasa hampir satu pekan ya, nanti malam ke-7 insyaallah Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amalan ibadah kita dan juga menjadikan kita pribadi yang semakin baik untuk guna mencapai derajat ketakwaan, derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan untuk saudara-saudara kita yang mungkin masih diberikan atau diuji dengan sakit sampai hari ini, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya segera dan menjadikannya sebagai pengangkat derajat, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai penebus kesalahan-kesalahannya di masa lampau. Amin, Allahumma amin. Baik, terkait pernyataan dari salah satu ustadz sanjungan kaum Wahabi, Pak Dr. Muammar Ma'ruf LCMA ya. Tuh diberikan pertanyaan oleh jamaahnya, tidak mengusap wajah setelah berdoa tuh apakah pasti Wahabi katanya. Jadi kalau kolerasinya langsung ke sana mungkin kurang pas, tetapi jika melihat fatwanya ini, fatwanya justru mengajak kepada umat bukan untuk berpikir atau mencari ya. Sebaiknya bagi para ustadz Wahabi ya kan, banyak yang kami bantah di video kami sebelumnya sebelum Ramadan. Jika tidak mengetahui ketika ditanya, lebih ahsan, lebih baik itu menjawab saya tidak mengetahui dalil ataupun saya belum menemukan dalil. Itu akan lebih aman Pak Dr. Muammar ya, Pak Dr. Muammar Ma'ruf nih ya. Pertama saya di video saya ini membantah Ustadz Wahabi ini, mudah-mudahan sampai ke beliau nanti kita tandain kalau memang ada akun YouTube-nya ya. Baik ya, kita akan coba bacakan nanti redaksi hadisnya di kitab. Tidak usah jauh-jauh, tidak usah tinggi-tinggi ya. Kalau ke Sunan At-Tirmizi dan Sunan Abu Dawud nanti banyak yang belum mengerti ya untuk orang yang baru hijrah. Kita ke kitab yang ini aja lah ya, yang tidak usah terlalu besar ataupun tidak terlalu tinggi. Kita buka kitab Bulughul Maram aja. Kalau kitab kami ini terbitannya Pustaka As-Salam ya. Pustaka As-Salam ini terbitan lokal, kitab Bulughul Maram. Di halaman 347 ya. Di halaman 347 ini di bagian yang terakhir. Kitab yang terakhir yaitu Kitabul Jami bab zikir ya. Bab zikir dan doa ya. Yaitu bab zikir dan doa. Kalau kitabnya sama, ini punya kami di halaman 347 ini di nomor hadisnya nomor 14 sampai ke 15 nanti akan kami bacakan insyaallah seperti itu ya. Di urutan hadis ke-14 15 ini berdasarkan urutan dalam kitab zikir dan doa seperti itu ya. Ini kitab terakhir nih, hampir 2 halaman lagi itu berakhir kitab Bulughul Maram. Artinya hadis ini hampir di akhir kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala. Nah, seperti itu. Baik ya, kita akan baca redaksi hadisnya untuk membantah pernyataan Ustadz Wahabi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Imam Ibnu Hajar Asqalani berkata, wa an Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'a'i lam yuraddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Akhrajahu Tirmizi wa lahu syawahidun minha hadisun Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma inda Abi Dawud wa ghairuhu wa majmu'uha yaqdi bi annahu hadisun hasanun ya. Jadi dari video tadi ini jawabannya yang telah teman-teman simak dari awal tadi menjelaskan sebenarnya bahwasanya video yang teman-teman simak di awal tadi potongan itu adalah contoh ajaran Wahabi yang memberikan fatwa ya bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Mari kita bacakan ya. Jadi teman-teman yang punya kitab silakan cek ya.
Diriwayatkan dari jalur sahabat Umar anhu ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyantumkan hadis ini dari hadis yang rawinya terhubung kepada sahabat Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengangkat ya, Rasulullah SAW sahabat Umar radhiyallahu anhu ini berkata, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, tidak mengembalikannya lagi sehingga ia mengusap wajahnya. Ya, jelas ya. Itu ya. Jadi yuraddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Jadi tidak menggelikan ketika mengangkat tangan itu ketika berdoa, tidak menggelikan pada posisi semula, maksudnya diturunkan, kecuali sehingga ia mengusap wajahnya dengan kedua tangannya itu. Hadis ini bisa kita jumpai dalam kitab Sunan At-Tirmizi, redaksi kita kami juga ada, kitab Sunan At-Tirmizi, dan terdapat hadis lain yang menguatkannya. Di antaranya adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam kitab Sunan Abi Dawud dan selainnya. Keseluruhan riwayat-riwayat itu ya yang kami sebutkan tadi memastikan kedudukan hadis ini sebagai hadis hasan ya. Hadis hasan itu sebenarnya sejajar dengan hadis sahih. Jadi bisa dijadikan hujah yang kuat. Maka mayoritas ulama menghukumi mengusap muka setelah berdoa adalah sunnah ya, bukan sesuatu yang dijadikan candaan seperti Bapak Muammar tadi ya. Sekarang pertanyaannya, kita mau ikut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mendapat gelar Al-Hafiz, hafal 300.000 hadis yang sanadnya terhubung kepada Rasulullah SAW, ya kan? Dan mayoritas ulama hukum Islam ya. Jadi kita mengikut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan mayoritas ulama hukum Islam, atau mengikuti ulama Wahabi yang berfatwa tanpa pengetahuan yang maksimal ya, dengan pengetahuan yang minim tapi mampu memberikan vonis atau fatwa kepada sesuatu yang kurang tepat, yang tidak sesuai dengan sunnah, dan bisa dikatakan bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Seperti itu teman-teman sekalian ya. Ya, jadi apakah ini fatwanya mau sesat atau menyesatkan umat Rasulullah SAW, atau kita lebih memilih pendapat yang memang bisa dipertanggungjawabkan ya. Ada dalil pendapat ulama yang menilai hadisnya sebagai hadis hasan, dan juga mayoritas ulama sudah menghukumi mengusap muka setelah berdoa adalah sunnah, dan saya lebih memilih apa yang dipilih oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan mayoritas ulama, seperti itu ya. Jadi mengusap muka setelah berdoa ya, singkatnya, ringkasan daripada video ini, itu diamalkan oleh umat Rasulullah SAW dan juga Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan hadis yang hadis itu derajatnya hasan ya. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bab tadi kami sebutkan ya, Kitabul Jami, dalam bab zikir dan doa. Bisa teman-teman buka di kitab Bulughul Maram. Ini saja yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita, dan hati-hati jika kita mendapatkan pengajaran baru ataupun fatwa-fatwa yang kemungkinan bertentangan dengan sunnah, hindari itu, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk mencapai derajat ketakwaan di bulan Ramadan ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.